Nah, kali ini di pembahasan yang berbeda, kita akan ngebahas bagaimana cara merawat murai batu yang lemak tanpa harus mengeluarkan dari kandang ternak, ya. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, baik. Di video kali ini kita akan membahas seputaran tentang ternak murai batu. Yaitu yang kita bahas adalah masalah-masalah dalam beternak murai batu. Oke, karena judul kemarin ataupun masalah yang kita bahas kemarin itu diibaratkan itu belum tuntas, bukan, masih ada yang belum jelas dan belum sesuai. Nah, kali ini akan kita bahas tentang ngelemak lagi, ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana melihat indukan ngelemak tanpa harus menangkap ataupun memegangnya, ya. Kemudian sudah juga kemarin kita buatkan juga videonya bagaimana supaya murai batu tidak ngelemak lagi, ya. Setelah dia ngelemak, masukkan misalnya kalau yang rawatan dari luar, ya, gitu ya. Sudah dia ngelemak, tidak ngelemak lagi gitu. Bagaimana caranya itu udah kita buatkan juga videonya. Nah, kali ini di pembahasan yang berbeda, kita akan ngebahas bagaimana cara merawat murai batu yang lemak tanpa harus mengeluarkan dari kandang ternak, ya. Ini murai batu ngelemak yang lagi kita proses penurunan lemaknya, ya, untuk menyetabilkan, mengidealkan lagi tubuhnya. Sebenarnya banyak yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yang mana sebelum kita menyelesaikan suatu masalah, kita harus cari tahu dulu masalahnya di mana. Jadi nggak bisa kita caranya seperti ini, caranya seperti ini, beda, guys. Jadi kita ketahui dulu faktor masalahnya itu di mana, baru kita selesaikan. Contoh, murai batu Anda ngelemak itu karena seperti kemarin lah, contohnya seperti saya kemarin, kandang yang lembab, kemudian makanan yang berlebihan sehingga dia ngelemak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita rubah kandangnya. Kita renov lagi kandangnya. Ini saya tadi udah renovasi kandang. Besok Anda lihat saja videonya, atau sebelum video ini akan saya tayangkan. Misalkan karena kandang. Kalau karena kandang, Anda lihat dulu apa masalahnya. Ataukah kandang Anda terlalu kecil, kemudian terlalu lembab, kemudian tidak adanya sinar matahari. Nah, itu yang harus Anda selesaikan. Bagaimana caranya? Entah itu mungkin kandangnya Anda perbesar, ataupun kandangnya Anda buka cahaya matahari biar masuk. Misalnya ada plafon ataupun ada seng, nah, itu diganti dengan seng yang tembus pandang seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, untuk perawatannya mungkin yang secara umum supaya murai batu itu lemaknya berkurang, itu gampang saja, guys. Itu dengan cara kita mengatur pola makannya, ya. Anda boleh menggunakan fur, tapi dengan catatan murai batu Anda itu udah tahu fur, ya. Nanti Anda kasih fur, taunya dia belum pernah makan fur ataupun tidak bisa makan fur, itu menjadi resiko lagi, ya. Jadi sebelumnya harus Anda tahu bahwasanya
murai batu Anda ini mau makan fur, jadi kasih fur aja. Anda tarik makanan-makanan yang mengandung lemak protein tinggi, itu Anda tarik, ganti dengan fur yang standar, jangan nanti fur yang mengandung protein tinggi ataupun kadar lemak yang tinggi juga, itu sama aja enggak gitu guys ya. Ada itu fur yang proteinnya tinggi, kadar lemaknya tinggi, Anda lihat aja lah, pokoknya fur biasa aja, fur untuk murai batu harian gitu. Tuh. Kemudian selain itu bagaimana caranya? Ada juga caranya, misalnya Mas punya saya nggak mau makan fur Mas, gimana caranya supaya dia bisa tetap bertahan hidup dan lemaknya berkurang? Nah, seperti yang punya saya ini guys, saya nggak mau makan pakai fur karena takut kandangnya itu nanti jadi cepat kotor. Karena kalau pakai fur itu kotorannya kan berwarna-warni gitu ya, kemudian terlalu becek, bukan becek ya, terlalu tebal dan kental, jadi kelihatan di dasar kandang. Jadi bagaimana caranya? Sistem puasa guys ya, sistem puasa ataupun dengan pengaturan pakan ya. Bagaimana cara pengaturan pakannya gitu kan, mungkin Anda bertanya lagi. Ya, ini saya ngasih makannya di jam 10 atau jam 11 paling lambat jam 11. Jangan di atas jam 11, nanti menimbulkan penyakit lain ya. Jadi paling enggak itu jam 10 sampai jam 11 baru dikasih. Itu pun Anda kasih porsinya sedikit, jangkriknya sedikit aja gitu guys ya. Jangan dikasih makanan-makanan lain. Contoh seperti kroto, ulat Hongkong, cacing. Misalkan, waduh kasihan ini tadi udah puasa, kasih makan yang enak-enak lah. Nah itu malah sebenarnya merusak murai batu, malah gemuk lagi, dia nggak bakal berkurang guys. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengaturan pakan ya harus Anda atur ya. Pertama makannya harus ini untuk yang tidak makan fur ya. Untuk yang tidak makan fur, pertama Anda bisa melakukan dengan cara memberinya di waktu yang agak lama. Misalnya biasanya mungkin Anda subuh ataupun jam 7 pagi sudah ngasih makan. Nah ini Anda molorkan dari jam 10 atau jam 11. Itu pun kemudian Anda kasih jangkriknya itu lebih dikit dari yang kemarin. Kenapa kok lebih dikit dari yang kemarin? Karena nanti kalau dia makan kemudian banyak ya, nanti dia sekali makan langsung banyak gitu guys ya. Tapi kalau kita kasih dikit ya pasti dia makannya dikit juga gitu loh. Jadi itu untuk menghalangi ataupun supaya murai batu ini tidak makan yang berlebihan lagi gitu ya. Nah, sampai kapan kita harus memberi pakan seperti itu gitu ya? Ya sampai burung ini memang benar-benar gesit, gacor ya. Kemudian badannya itu nggak kelihatan gemuk lagi gitu ya. Habis itu dia tidak pemalas, dia sudah gesit ya, kelihatan itu nanti guys ya. Nah setelah itu nanti kan kelihatan dia birahi ya, mulai birahi, betinanya manggil-manggil, pejantannya juga udah merayu-merayu. Nah itu baru Anda kembalikan makanannya semula ya. Nah di saat seperti itu adalah waktu yang pas untuk Anda memberi fooding cacing ataupun kroto supaya dia birahi dan langsung berproduksi kembali ya. Jadi seperti itu guys. Sama halnya dengan fur yang tadi. Kalau dia makan fur gimana Mas? Nah sama, apakah dia nanti stres? Nah, itu tergantung dari murai batu ya, tergantung dari kualitas murai batu. Ada yang ganti fur, jangankan dikasih fur, diganti aja furnya udah stres. Ada yang seperti itu. Itu tergantung tipenya burungnya seperti apa ya. Jadi Andalah yang memutar pikiran supaya bagaimana dia sesuai dengan yang diterapkan ini gitu ya. Jadi otomatis harus makan furnya ya, fur yang pernah dia makan kemarin, jangan yang lain-lain ya, jangan berlebihan gitu. Tuh kasih aja, kemudian ya nggak apa-apa guys ya.
Insya Allah kalau murai batu Anda oke, mentalnya bagus, itu nggak bakal macet, nggak bakal rusak ya, insya Allah itu. Jadi kasih aja itu sampai dia benar-benar juga gesit, dan kalau bisa sampai kurus juga nggak apa-apa, tapi ya jangan sampai kurus bener, nanti Anda nggak tahu malahan larinya ke cacingan ya. Cacingan nanti malah mati ya, ataupun nyilet malah mati nanti, bukannya terapi malah mati malahan ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau menurut saya itu udah cukup jelas bagaimana caranya ya seperti itu. Karena dulu sempat juga oh ya, mungkin bertanya lagi, ada yang bertanya lagi ini, mungkin pertanyaannya seperti ini tapi jarang gitu. Mas, kalau misalnya tetap dikasih makan seperti itu, apakah dia nanti bisa produksi juga? Apakah dia bakal ngelemak terus? Ya otomatis dia bakal ngelemak terus ya, bakal ngelemak terus. Kak, mungkin ada juga, tapi ada punya saya, teman saya, dia ngelemak tapi airnya udah berapa tahun produksi. Itu kenapa kok bisa? Nah, itu di saat dia sudah ngurak. Waktu dia ngurak itu kan otomatis keadaan burung itu membutuhkan nutrisi yang lebih gitu ya. Ya mungkin ke makanannya kurang, akhirnya dia ngambil dari lemaknya tadi ya. Jadi makanya dia kurus dan stabil lagi badannya ya. Makanya dia setelah ngurak itu dia produksi. Nah, makanya nggak heran kita melihat murai batu itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun dia produksi tiba-tiba ya. Ya kalau misalkan tidak diatur lagi pakannya, itu bisa kembali lagi seperti semula dia lemak yang tadi ya. Oh, jadi seperti itu guys ya. Ini terkhusus untuk masalah ngelemak ya. Untuk masalah-masalah lain nanti akan kita buatkan video di lain waktu ya, ataupun di video selanjutnya nanti guys ya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.